Yeah. Tapi bagaimana implementasi keilmuan ini terkait civil society tadi ya Yeah. di perkotaan? Kalau civil society, kalau di perkotaan ya, bagaimana lulusan kita bisa bekerja terserap di industri ya, industri yang sekarang sedang bergerak maju ini, kita banyak sekali berusaha untuk memfokuskan adik-adik kita untuk menjadi peneliti. Peneliti ini bukan hanya isu-isu pemerintahan tadi, tapi isu-isu kemasyarakatan yang luas, isu sosial yang lebih luas. Jadi insya Allah adik-adik, ketika nanti Anda bergabung di UIR, insya Allah Anda tidak menemukan tuh kesulitan yang mencari dosen. Nah, kalau misalnya ada nanti lapor ke Prodi, itu bakal diselesaikan dengan cepat. Hai, selamat datang di program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Hari ini kita punya episode spesial bersama program studi ilmu pemerintahan Visipol UIR. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Agung Wicaksono, SIP, MPA, PSD, salah satu dosen terbaik dari program studi ilmu pemerintahan Visipol UIR. Halo Pak Agung. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Agung, gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ari. Oke, guys, Pak Agung ini adalah salah satu dosen muda yang punya kiprah internasional luar biasa, menyelesaikan program studi ilmu pemerintahannya di negara Budapest ya Pak ya? Ya, di Hungaria. Di Hongaria. Nanti dia akan jelaskan apa studi yang dia sedang ambil. Lalu di tahun ini pun kemarin dia menjadi research fellow di kampus tempat dia waktu S3. Dia akan ceritakan bagaimana proses kuliahnya dan bagaimana implementasi ilmunya pada program studi ilmu pemerintahan yang dalam waktu berjalan ini masih membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sehingga bagi kamu yang menonton konten ini, silakan nanti apply di program studi ilmu pemerintahan. Pak Agung, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah. Ya, gimana Pak Ari? Aman ya? Alhamdulillah aman. Ya. Ilmu pemerintahan aman? Aman. Nah, Pak Agung, saya mau tanya satu hal sebagai pemantik untuk kita diskusi pagi ini. Ilmu pemerintahan itu, apakah yang dipelajari hanya tentang pemerintahan? Nah, boleh Pak Agung jelaskan. Oke ya, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah ilmu pemerintahan itu cuma bicara tentang ilmu pemerintahan atau belajar tentang pemerintahan itu sendiri? Jawabannya tidak, karena ilmu pemerintahan itu luas. Nah, salah satunya di ilmu pemerintahan Visipol UIR kita bergerak maju, di mana kita mulai menyesuaikan dengan pasar kerja Pak Hari, di mana kita juga membahas tentang private sector, swasta, kita juga membicarakan tentang civil society, dan kita juga berusaha untuk mengimprove politik praktis ya. Di samping ilmu pemerintahan itu sendiri memang membahas tentang banyak hal. Jadi memang kita coba menyesuaikan kurikulum kita, RPS kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi kalau ditanya apakah ilmu pemerintahan itu bicara tentang pemerintahan saja, itu tidak. Tapi beririsan dengan pemerintahan, yes, seperti itu Pak Ari. Oke, jadi kalau anak-anak nanti join pada program studi ini, mereka akan mendapatkan spesifikasi keilmuan bidang apa Pak? Ya, kalau nanti, pertanyaan bagus Pak Ari. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin masuk ilmu pemerintahan, apa yang didapatkan? Kalau teman-teman pengen jadi kepala desa enggak? Nah, kepala desa itu, alumni kita banyak yang sudah menjadi kepala desa. Pemimpin di tingkat terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Pak Ari. Masih muda jadi kepala desa, alumni 2-3 tahun langsung kepala desa. Pertanyaan kemudian, bisa nggak jadi anggota dewan? Bisa. Bisa nggak jadi PNS? Oh pasti, karena memang itu lulusan utamanya. Namun, jangan salah teman-teman, bukan nggak bisa masuk di swasta. Karena banyak sekali alumni kita yang memang kita fokuskan ketika dia berkuliah di IP UIR, itu kita arahkan kepada private sector, misalnya CSR. Banyak sekali alumni kita yang sekarang bekerja di CSR perusahaan, Pak Ari, karena CSR ini juga berkaitan dengan aturan-aturan dan regulasi pemerintahan, dan juga civil society yang paling penting. Sekarang kita coba bagaimana fokuskan alumni-alumni ini bisa masuk ke dunia civil society sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang kemudian menyeimbangkan pemerintahan itu sendiri. Jadi lulusan IP Visipol UIR itu cukup luas, dan saya rasa teman-teman yang mau masuk ini kesempatan yang luar biasa seperti itu. Oke, dalam konteks bidang keilmuan, kan tadi Pak Agung bilang mereka akan bisa punya kesempatan untuk jadi pemimpin pada tingkat sektor paling kecil gitu ya, langsung dengan masyarakat. Bisa jadi kepala desa,
Itu kalau kita bicara anak-anak yang datang dari desa. Ya. Tapi bagaimana implementasi keilmuan ini terkait civil society tadi ya, Ya. di perkotaan? Gimana Pak Agung? Ya, kalau civil society, kalau di perkotaan ya, bagaimana lulusan kita bisa bekerja terserap di industri ya, industri yang sekarang sedang bergerak maju ini, kita banyak sekali berusaha untuk memfokuskan adik-adik kita untuk menjadi peneliti. Peneliti ini bukan hanya isu-isu pemerintahan tadi, tapi isu-isu kemasyarakatan yang luas, isu sosial yang lebih luas. Makanya metode penelitian kualitatif, kuantitatif menjadi salah satu unggulan kami yang kami tekankan kepada mahasiswa agar mereka bisa menjadi peneliti. Kemudian juga sensitivitas pola pikir. Jadi sensitivitas ilmuwan akademisi pemerintahan itu kan sedikit berbeda karena kita memandang perspektif itu dari sudut aturan yang baku. Nah, dari situ kita coba bagaimana alumni-alumni kita ini bisa nanti bekerja di sektor-sektor swasta yang paham pemerintahan itu bekerja. Jadi kalau kita lihat ke depan misalnya kayak government relation Pak Hari. Government relation itu adalah salah satu profil lulusan yang coba kita tekankan kepada alumni kita biar bagaimana alumni ini bisa terserap di pasar kerja seperti itu. Oke. Saya jadi kepikiran Pak Agung. Ilmu pemerintahan ini kan tadi ilmunya cukup luas. Ya. Tapi perlu kita ingat bahwa ada universitas kedinasan yang juga memposisikan ilmunya mirip-mirip. Betul. Nah, di mana positioning kita sehingga akhirnya anak-anak kedinasan itu punya spek bidang yang langsung bisa diterapkan pada ya let's say misalnya jadi ASN langsung kan ya. Yeah. Tapi kalau kawan-kawan yang kuliah di IP kan tidak bisa langsung jadi ASN, dia harus tes kan. Nah, bagaimana akhirnya anak-anak ini bisa punya positioning yang emang benar-benar clear berbeda dengan sekolah kedinasan. Ya, saya bisa pastikan yang paling berbeda itu adalah bagaimana lulusan kita bisa diserap pasar kerja yang lebih luas. Nah, beda tadi kalau misalnya ke IPDN, ini dia kedinasan. Otomatis memang karir dia akan diperuntukkan hanya untuk menjadi ASN dan kemudian berkarir sampai menjadi sekda dan pejabat-pejabat tinggi daerah. Namun di kita juga bisa menjadi ASN, tapi di satu sisi ketika lulusan ini ingin bekerja di bidang lain, kita siapkan dengan kurikulum yang memang sudah kita update secara berkala, setiap 3 tahun Pak Ari. Kita update, jadi kita lihat pasar kerja, kita lihat alumni minta apa, alumni masukannya apa, industri mintanya apa, perusahaan mintanya apa, itu kita update. Sehingga sensitivitas lulusan kita itu ketika masuk ke pasar kerja itu lebih luas. Jadi bisa masuk tadi di civil society, LSM, NGO, baik lokal maupun nasional, bahkan internasional Pak Ari. Dan juga private sector swasta, government relation, CSR itu ada pada lulusan IP UIR seperti itu. Oke. Di salah satu profil lulusannya IP UIR itu saya baca adalah fasilitator pemberdayaan masyarakat. Ya. Ini mungkin yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai seorang fasilitator. Kalau dia bekerja di sebuah instansi, sebuah perusahaan, apa bentuk penekanan fasilitator pemberdayaan masyarakat ini? Ya, fasilitator pemberdayaan masyarakat itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa berdaya kan. Nah, terkadang yang kita lupa adalah ketika kita ingin masyarakat itu diberdayakan atau terberdayakan, kita lupa bagaimana masuknya. Nah, salah satu keunggulan IP UIR adalah kita memiliki PKL. Nah, 2 bulan, di mana nanti di semester 5 menuju semester 6 di kala liburan itu kita wajibkan mahasiswa itu menjadi praktek kerja dimanapun yang mereka ingin, terutama di desa. Salah satunya di desa. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana ilmu mereka tidak hanya menjadi menara gading, Pak Hari ya. Jadi ilmu mereka itu membumi dan bagaimana mereka bisa langsung melihat problem solvingnya di masyarakat. Nah, yang kita lihat dari fasilitator pemberdayaan masyarakat ini adalah bagaimana nanti mahasiswa kita bisa mengimprove masyarakat sekitar untuk paham dan terberdayakan terkait dengan isu-isu tertentu. Misalnya terkait dengan dana desa, penggunaannya. Misalnya terkait dengan potensi desa. Nah, itu semua dipelajari di IP UIR. Nah, jadi harapannya itu yang akan menjadi trigger di desa-desa kita. Oke, kalau dia kerja di desa. Tapi kalau let's say misalnya dia kerja di bank atau dia kerja di korporasi. Ya. Nah, kira-kira fasilitator pemberdayaan masyarakat ini aktualnya di lapangan itu mereka ngapain? Kalau dia kerja di sebuah instansi korporasi ataupun di perbankan. Ya, yang saya lihat ya dari profil IP secara keseluruhan adalah
alumni IP, mahasiswa IP adalah orang yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat tanpa kaku. Oke. Nah, jadi orangnya lebih fleksibel, humble. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak menara gading. Karena memang kita mengajarkan dosen-dosen yang berkualifikasi luar biasa dari IP UIR itu mengajarkan bagaimana how to blend with the society. Jadi bagaimana kita bisa bersama society, bersama masyarakat itu ya bersatu gitu, seperti itu. Jadi di private sector, civil society yang terkait dengan masyarakat, saya pastikan alumni itu tidak gagap, tidak kaku seperti itu. Artinya misalnya dia bekerja di sebuah sektor korporasi, Ya. di sektor korporasi itu misalnya punya community development. Nah, anak-anak itu bisa kerja di situ nanti. Yes. Karena dia punya akses ke masyarakat ya. Yes. Oke, itu dia. Teman-teman, sebagai sebuah gambaran di awal bahwa ilmu pemerintahan bukan cuma sekedar bicara soal pemerintahan pada institusi yang kedinasan gitu. Dia lebih luas, lebih liquid, lebih bisa teman-teman nanti akan bisa mengakses banyak sekali bidang-bidang ilmu lain yang bersentuhan dengan pemerintahan. Yeah. Nah, itu sebagai diskusi kita di awal. Nah, selanjutnya saya ingin tanya Pak Agung, saya pengen lompat ke Pak Agung sendiri lah gitu sebagai seorang dosen. Kan sudah melalang buana di seluruh dunia. Kita tahu kalau Anda followersnya Instagram Pak Agung, wah Pak Agung tuh jejak kakinya di mana-mana. Gimana caranya Pak Agung mengencourage anak-anak muda untuk bisa ngikutin setidaknya punya pengalaman kuliah di luar negeri yang difasilitasi oleh program studi? Gimana Pak? Ya, jadi seperti ini. Kita nanti di semester 7 itu sudah mulai fase skripsi ya Pak Hari ya, mulai proposal dan lain-lain. Nah itu nanti dari Prodi sendiri, dari Kaprodi, Sikprodi, dan dosen-dosen itu mulai menyaring sekiranya mana yang bisa potensi-potensi yang untuk misalnya lanjut studi ke luar negeri atau mungkin exchange ke luar negeri, kita sudah menyaring seperti itu. Dan itu akan kita sebar di semester atas, kemudian akan kita bimbing, baik itu secara personal maupun secara institusi prodi. Nah, karena saya pengalaman kita ada banyak beberapa alumni kita, bukan alumni, mahasiswa kita yang magang di kedutaan. Ada yang kedutaan di Bangkok, ada yang kedutaan Malaysia, ya. Jadi memang itu adalah bentuk bagaimana pemerintahan ini bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tapi internasional. Karena seperti yang Pak Hari bilang tadi bahwa saat ini yang dibutuhkan itu jejaring misalnya, jejaring itu bukan hanya kawasan nasional, tapi juga internasional yang kemudian kita membuat orang itu mudah termobilisasi antara satu dengan satu lain. Dan saya rasa IP UIR kita fasilitasi mulai semester atas untuk itu. Karena memang jejaring networking dari dosennya itu luar biasa ya Pak ya, kita ketahui. Selain Pak Agung, ada beberapa orang dosen lagi yang punya network internasional Pak? Ya, salah satunya saya, karena saya studi di luar negeri S3, kemudian pernah ikut fellowship di luar negeri juga selama 1 semester. Dan juga ada beberapa dosen lain yang memang banyak sekali bersentuhan dengan dunia luar. Tapi sebelum itu Pak Hari, saya ingin cerita bahwa kualifikasi dosen kita itu luar biasa. Saya rasa satu UIR ya, seluruh prodi se-UIR, kualifikasi yang hampir 80% bahkan 90% bergelar doktor ya ada di IP UIR. Oh iya betul. Ya betul. Dan juga semuanya sedang studi doktor. Jadi mungkin 5 tahun ke depan semuanya 100% dosen di IP UIR sudah bergelar doktor. Dalam dan luar negeri ya? Dalam dan luar negeri. Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa SDM kita bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi sayang kalau misalnya teman-teman nggak masuk ke IP UIR karena SDM kami itu sudah luar biasa, sehingga bayangkan nanti teman-teman, kita lektor kepala aja Pak Hari ya 16. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu kepangkatan dosen, paling awal tuh dosen tuh non fungsional, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Profesor tuh bintang 4-nya lah Pak Hari ya. Kalau dosen bintang 4-nya ya. Nah, kalau ini bintang 3-nya tuh lektor kepala lah Pak Hari ya. Kayak Pak Hari lektor kepala. Nah, itu 16 dari 30-an dosen. Jadi hampir lebih dari 50-60% tuh bergelar lektor kepala. Dan itu 5 tahun lagi udah pasti profesor semua. Nah, bayangkan nanti Anda diajar oleh dosen yang berkualifikasi hampir profesor semua. Nah, seperti itu. Itu aja lah contohnya. Oke. Nah, bagian dari aktivitas perkuliahan tentu kan kita perlu tahu ya, di IP UIR itu apa aja fasilitasnya. Yang kita tahu, kalau teman-teman lihat visual kita lewat sosial media ataupun lewat follow akun Visipol UIR, saya yakin kalian sudah lihat. Tapi kita perlu penjelasan deskripsi lebih clear terkait
Katanya IP UIR itu punya auditorium yang standarnya internasional. Iya tuh. Iya, betul Pak. Nah itu gimana tuh penggunaannya? Apakah mahasiswa bisa pakai? Biasanya kan di kampus-kampus tuh kalau auditoriumnya bagus, mahasiswa tuh nggak boleh pakai. Itu hanya untuk acara-acara penting. Itu kalau di IP gimana Pak? Kalau kita, mahasiswa yang kita utamakan, karena itu memang dibuat untuk mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa itu nyaman berdiskusi, dialog. Bayangkan mereka nanti misalnya membuat suatu isu yang urgent, mereka berdiskusi antara himpunan atau mahasiswa pengen buat diskusi ilmiah atau diskusi kreatif, silahkan digunakan Pak Adi. Karena memang kita membuat itu bukan untuk dosen, tapi untuk mahasiswa terutamanya. Dosen ya sekali-sekali, tapi mahasiswa pengguna yang setiap hari atau setiap minggu bisa menggunakan itu. Nah kemudian juga fasilitas yang lain kita punya labor sendiri itu. Labor kita tuh itu tadi berkelas dunia. Karena ya kalau teman-teman bayangkan kita punya sound system yang bagus, kemudian audio yang bagus, kemudian televisi yang canggih, smart TV, bisa conference di situ Pak Adi. Jadi memang secara fasilitas nggak diragukan lagi di IP UIR seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin, jadi jangan bayangkan kuliah di IP UIR itu kuliah panas-panasan bagi IPAS ya. Membosankan jangan. Kita pakai dialog interaktif. Saya selalu Pak Ari ya, kalau misalnya di mata kuliah saya tampilkan studi kasus dari video YouTube misalnya. Itu kan karena kita punya smart TV yang canggih, kita tinggal setel YouTube, kemudian kita membahas langsung dengan mahasiswa terkait dengan isu-isu terkini seperti itu. Jadi enak Pak Ari. Nah itu hanya ada di UIR, terutama juga di IP UIR, itu Anda nanti bisa nikmati ketika Anda menjadi bagian dari kami seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah sudah dijelaskan oleh Pak Agung banyak program studi yang oke, salah satunya IP UIR. Nah, banyak fasilitas yang oke. Saya tergelitik Pak. Kita lihat susunan mata kuliahnya. Ada mata kuliah yang berhubungan dengan AI. Ya. Nah, apa pemanfaatan AI pada program studi ilmu pemerintahan? Bagaimana penerapannya Pak? Pertama Pak Ari, penerapannya kita memahami ya bahwa ada namanya digital governance. Dunia sudah bergerak. Pemerintahan sudah bergerak. Dulu yang kita mau nyambung listrik Pak Hari harus ke kantor PLN. Sekarang betul. Pak Hari cuma tinggal buka PLN mobile. Iya, betul. Langsung nyambung listrik, mau naikkan daya kan. Ya. Kita harus memahami itu sebagai ilmuwan pemerintahan. Tapi di satu sisi otomatis AI ini kita gunakan secara bijak juga untuk riset. Oke. Nah, jadi mazhab kami di IP UIR bahwa AI itu bisa digunakan secara bijak. Nah, bagaimana cara menggunakan AI secara bijak itu kita diajarkan. Oh, kita diajarkan oleh dosen-dosen, karena dosen-dosen kita ini adalah dosen yang cukup expert di bidangnya ya terkait dengan penggunaan AI yang bijak. Sekali lagi AI yang bijak untuk misalnya melakukan riset-riset atau membuat tugas kuliah seperti itu. Itu Pak Ani. Ada mata kuliah yang unik saya baca di prodi IP ini. Ada big data dan transformasi pemerintahan. Nah, big data berarti kan kita bicara sentimen. Bagaimana akhirnya masyarakat memberikan sentimen positif, negatif pada pemerintahan. Di produk juga bisa kita pakai. Nah, di pemerintahan seperti apa mempelajari big data dalam konteks ilmu pemerintahan? Ya. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi di awal bahwa kita selalu menyesuaikan kurikulum sesuai dengan zamannya. Nah, jadi salah satu yang kita andalkan adalah big data dan transformasi tadi. Di mana big data ini kita mempelajari bagaimana ternyata riset-riset dan mengetahui fenomena politik sosial itu tidak hanya dari lapangan, tapi juga dari data yang tersedia di internet. Nah, menggunakan data itu otomatis punya tools. Nah, tools itu kita bisa manfaatkan labor tadi. Karena tools kita mampu untuk merender berbagai data-data yang cukup besar volumenya, kita bisa render di situ, kita bisa olah di situ, dan ini akan menjadi salah satu riset andalan kita karena kita merasa bahwa riset itu bukan hanya dulu mungkin harus ke lapangan, harus bagikan kuesioner, harus apa, tapi juga riset itu bisa di balik meja dengan bagaimana melihat data-data yang tersedia di internet kita absorpsikan ke dalam sebuah bentuk riset dengan metode penelitian tertentu dan itu bisa kita publikasikan. Jadi unik dan menarik seperti itu. Jadi Anda bisa membayangkan nanti bagaimana lulusan-lulusan ini paham terkait dengan fenomena-fenomena politik pemerintahan secara umum maupun fenomena sosial secara keseluruhan di Indonesia bahkan dunia hanya dari big data tadi. Seperti itu, Pak. Tadi saya ambil kata kunci Pak Agung bilang ada riset. Ya. Mahasiswa itu kan
akan dipusingkan, apalagi tingkat akhir ya, dipusingkan dengan produk riset namanya skripsi. IP itu punya cara lain nggak supaya anak-anak ini bisa lulus tanpa bikin skripsi? Ada nggak cara lain? Ya, cara lainnya yang paling jamak dilakukan adalah publikasi di jurnal, Pak Ari. Oke. Ya, publikasi di jurnal, kalau kita itu di Sinta 2, Sinta 3 itu sudah kita terima. Nah, publikasi di jurnal itu adalah salah satu alternatif pengganti skripsi yang bisa teman-teman nanti ketika kuliah di IPWR pilih. Jadi, Pak, saya sepertinya nggak mau skripsi itu tebal, Pak, pusing saya. Ya udah, kita pilih artikel yang dipublikasikan di jurnal, itu bisa. Nah, jadi nanti artikel tersebut jadi tetap ujian, tapi ujiannya bukan ujian yang kita bayangkan, tapi hanya menjelaskan isi dari artikel tersebut apa, karena artikel tersebut sudah dipublikasikan. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk alternatif bagi yang takut terhadap skripsi. Karena skripsi itu tebal-tebal tuh. Nah, jadi bisa cuman 12 halaman Pak Ari. 12 halaman, 12 halaman, 15 halaman, lulus. Nah, itu bisa. Nah, tidak perlu bikin skripsi dengan minimal 65 halaman, Anda Ya. cukup bikin artikel ilmiah. Nah, kan sama-sama produk riset ya Pak? Ya. Nah, artikel ilmiah sama skripsi. Menurut pengalaman Pak Agung, lebih sulit mana? Bikin artikel atau bikin skripsi? Kalau saya pribadi ya, lebih sulit buat skripsi daripada artikel. Saya pribadi ya, karena kalau artikel kita fokus ya, jadi hanya bagian-bagian penting saja yang kita masukkan. Beda kalau skripsi kan, kalau skripsi itu lebih tebal, kemudian juga terlalu banyak yang mau kita masukkan. Nah, makanya kadang-kadang bingung Pak Ari, kalau kita mau skripsi mau dijadikan artikel itu pusing, karena buangnya banyak kan. Kalau Nah. kata peneliti senior itu banyak flower word-nya. Ya, bunga-bunganya. Bunga kalimatnya. Mutar. Kalau artikel kan to the point Oke. seperti itu. Nah itu anak-anak dikasih modal persiapan nggak secara keilmuan untuk memproduce sebuah artikel ilmiah? Oh, Karena iya. kan Sinta 2, Sinta 3 mungkin ke jurnal internasional bereputasi itu Ya. kan sulit ya. Betul. Itu sulit. Itu ada nggak misalnya pendampingan, ada program spesial khusus untuk mereka, atau ada program apa yang bisa membuat anak-anak itu bisa nulis artikel? Ya, jadi ini kami perkenalkan di beberapa mata kuliah Pak Ari dari semester awal. Itu di semester 1 dan 2 itu di teknik dan literasi data. Oke, ya. Itu adalah bagaimana nanti kita ajarkan bagaimana how to use Mendeley, ya bagaimana menggunakan reference manager seperti Mendeley, Zotero dan lain-lain. Itu akan kita ajarkan bagaimana how to search artikel in Google Scholar, Oke. dan database ilmiah lainnya itu kita ajarkan dari semester 1 berjenjang sampai nanti di metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan tadi big data. Nah, itu akan kita ajarkan. Terutama di metode penelitian ini akan kita ajarkan secara serius bagaimana how to membuat skripsi, how to make a skripsi, tesis, atau how to make a article. Nah, itu akan kita ajarkan di dua metode itu. Artinya anak-anak nggak dilepas untuk belajar sendiri ya? Enggak. Tetap dia dipandu, Betul. dibantu oleh para dosen. Nah, Betul. saya agak tergelitik lagi nih ngelihat bahwa dengan kemudahan yang kita miliki di IP, lalu bagaimana dengan kualitas lulusan? Ya. Bagaimana dengan yang tadi Pak Agung bilang ada yang sudah jadi kepala desa dan seterusnya. Apakah memang itu disiapkan dari awal di kampus, mereka ditempa dengan pendidikan yang formal, lalu adakah UKM, unit kegiatan mahasiswa, ataukah ada fasilitas yang khusus untuk menyalurkan bakat-bakat mereka atau minat-minat mereka pada kajian-kajian tertentu di ilmu pemerintahan? Ya, di Visi Polwir secara umum itu kita punya pusat studi ya. Ada pusat studi sosial dan politik ya. Kemudian juga ada UKM bagi teman-teman yang memang juga ingin berekstrakurikuler, nggak hanya tentang riset-riset aja Pak Ari, tapi juga macam-macam. Kita punya HIMIP, himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan, kita banyak UKM lainnya, UKM keislaman ada, kegiatan-kegiatan lainnya juga di tingkat universitas otomatis rekan-rekan bisa daftar gitu. Tapi kami memastikan sebisa mungkin nanti prodi itu memastikan bagaimana teman-teman lulus tepat waktu. Itu yang paling penting Mbak Hari. Oke, tepat waktu itu berapa Pak? 4 tahun, berarti atau? di bawah 4 tahun. Oke. Nah, 4 tahun tuh mentok-mentok lah. Ya, kalau bisa kita, karena gini adik-adik, kita sudah terakreditasi A dan unggul. Iya, betul. Sejak 2015 atau 16? 16. 16, sudah 10 tahun kita terakreditasi
prime di Indonesia. Betul, Ya, betul. jadi bukan kaleng-kaleng seperti itu. Jadi kami sangat menjaga kualitas lulusan kami, terutama saya tahu adik-adik pasti nanti takut lambat lulus. Insya Allah ya, dosen-dosen di IPUIR itu akan memantau dan prodi juga akan memantau bagaimana teman-teman bisa lulus tepat waktu dan segera bekerja seperti itu. Garansi ya Pak Agung ya? Insya Allah. Garansi. Insya Allah. PR ketiga sebagai mahasiswa. Dosennya susah nggak Pak dicari Pak? Jangan-jangan dosennya sibuk nih di luar nih. Gimana cara mau ketemu dosen tuh ada, wah bapaknya sibuk, banyak kan nih dosennya kabur-kabur. Gimana Pak proses visibility dosen di kampus? Ya, visibility-nya gini Pak Ari. Ini mungkin secara UIR keseluruhan juga ya, di UIR setiap prodi itu diberikan, setiap dosen itu diberikan jadwal bimbingan yang ada, terstruktur. Jadi misalnya saya nih, Pak Agung Wicaksono, PhD, itu bisa dijumpai di hari Senin, Selasa pukul sekian-sekian. Dan itu saya harus bagaimana saya bisa ada di jam tersebut sehingga mahasiswa mau janjian gak janjian, ketika ada di jam tersebut saya ada. Wajib tuh ya Pak? Wajib ada. Oke. Kecuali ada urgensi, misal sakit atau apa. Tapi itu wajib ada. Itu sebagai bentuk komitmen kami. Karena kami yakin, kami adalah bagaimana mengajarkan rekan-rekan reformasi birokrasi, Pak. Bagaimana birokrasi itu harus melayani dan lain-lain. Nah, itu juga dimulai dari diri kami. Jadi kami bukan hanya menganggap mahasiswa itu seperti murid seperti yang murid nyari-nyari yang nyari-nyari gurunya, tapi kami juga melayani dan itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral kami sebagai orang yang mengajarkan reformasi birokrasi tadi. Oke. Jadi insya Allah adik-adik, ketika nanti Anda bergabung di UIR, insya Allah Anda tidak menemukan tuh kesulitan mencari dosen. Nah, kalau misalnya ada nanti lapor ke prodi, itu bakal diselesaikan dengan cepat. Baik. Pak, nyarinya di mana Pak? Apakah dosennya punya ruangan atau nyarinya di kantin atau gimana? Apakah semua dosen IP itu punya ruangan Pak? Ruangan kerjanya? Ya. Jadi anak-anak tuh bisa mencari, oh ruangan kerja Bapak itu lantai sekian. Emang di IP itu ada ruangannya Pak? Ya. Dosen-dosennya? Jadi setiap orang, baik itu senior maupun junior itu punya ruangan Pak. Alhamdulillah, kita punya ruangan. Difasilitasi ya Pak? Difasilitasi. Jadi kalau misalnya Anda mencari dosen A, itu ada ruangan dosen A. Mencari saya ada ruangan saya. Mencari Kaprodi ada ruangan Kaprodi, ada ruangan Sekprodi. Jadi ada Pak. Jadi dan ber-AC otomatis, nggak pakai kipas Pak. Ya pakai kipas. Jadi gitu. mahasiswa nggak luntang-lantung nyarinya kemana-mana. Luntang-lantung kan takutnya mahasiswa udah kepanasan atau apa gitu. Jadi sehingga ketika misalnya ada kegiatan pun dosen ruang tunggunya disediakan ada Pak. Dan ruang tunggunya ber-AC gitu. Jadi memang kami buat bagaimana rekan-rekan senyaman mungkin seperti itu. Oke. Nah Pak, ini saya kembali lagi tadi Bapak bilang bagaimana akhirnya reformasi birokrasi dicerminkan di program studi itu. Ada mata kuliah pelayanan publik Pak. Betul. Nah teman-teman, mata kuliah pelayanan publik itu adalah bobotnya 2 SKS-nya adalah teori, 1 SKS-nya praktikum. Ya. Nah praktikumnya apa Pak pelayanan publik itu? Nah jadi gini, kalau jadi kita ada beberapa mata kuliah praktikum Pak Ari. Salah satunya ada pelayanan publik, ada juga mata kuliah saya itu kebijakan pemerintahan. Nah, ada juga banyak sekali ekologi pemerintahan dan lain-lain. Nah, 2 SKS itu teori, 1 SKS itu praktikum. Nah, biasa dosen merancang di mata kuliah tersebut merancang bagaimana mereka tahu bagaimana praktek dari inti mata kuliah tersebut. Contoh pelayanan publik tadi Pak Ari. Kalau pelayanan publik otomatis nanti entah mereka nanti ada praktikum membuat video, bagaimana how to serve the public, bagaimana melayani publik dengan baik, bagaimana kemudian teori-teori pelayanan publik itu diaplikasikan, entah itu dalam bentuk presentasi, video tadi, karena kita sekarang udah zamannya digital ya, jadi kita nanti tinggal upload di YouTube dan lain-lain, kemudian juga mungkin bisa berdebat Pak Ari, kita buat debat semi kayak parlemen Inggris gitu kan, bagaimana mungkin isu-isu tertentu terkait isu-isu terkini itu bisa juga. Jadi memang setiap dosen punya caranya untuk membuat mata kuliah yang ada prakteknya itu menarik. Sehingga nanti Anda nggak hanya sekedar kuliah di kelas sama Pak Agung, kuliah 1-10 pertemuannya ini monoton, enggak. Tapi nanti akan kita kombinasikan dengan yang lain. Misalnya Anda nanti disuruh ke kantor camat. Oke. Anda mungkin lihat bagaimana nanti coba catat mana yang jutek-jutek nih. Ya kan? Nah, jutek-jutek nih. Nah, nanti kita lihat tuh, mana tahu ada mahasiswa S2 kita yang camat kan? Telepon Pak camatnya. Nah, gitu kan. Okay. Mahasiswa S1 kita menemukan pelayanan Bapak yang enggak maksimal, misalnya seperti itu, Pak. Baik. Nah,
Di mata kuliah praktikum ini kan tuntutannya berat, Pak. Betul. Nah, universitas bagi teman-teman yang tahu bahwa kita tuh di Universitas Islam Riau sudah menetapkan kurikulum tuh sudah OBE namanya, Outcome Based Education, di mana proses kuliah itu tadi benar kata Pak Agung, bukan cuman kuliah ceramah gitu ya, ada project based learning, ada case study dan seterusnya. Kira-kira menurut Pak Agung, kalau ternyata ada mata kuliah yang isu-isu kontemporer global nih, Pak Agung ngajarin ini nggak? Iya, saya ngajarin itu. Ya sempat bener kan? Isu-isu kontemporer global. Kalau Pak Agung itu melakukan praktikumnya, kira-kira pendekatannya apa? Apakah project based learning atau kooperatif learning atau discovery atau apa? Kira-kira bagaimana Pak Agung menjalankan proses praktikumnya? Untuk mata kuliah itu saya project based learning. Ada projectnya berarti? Ada projectnya. Nah, saya itu biasa bagaimana misalnya nih isu-isu kontemporer global itu kita RPS kita kan terkait dengan bagaimana isu-isu hangat global yang perlu kita pahami bersama, misalnya kayak perang Iran Amerika yang nggak selesai-selesai, kemudian krisis energi dan lain-lain. Nah, itu saya biasanya akan saya setengah semester akan teori, setengah semester mereka akan membuat project. Mereka nggak perlu ke kampus, mungkin nanti kita pertemuannya online saja untuk melaporkan progres bagaimana mereka membuat proyeknya. Misalnya saya ingin membuat proyek, mereka membuat video di mana untuk menjelaskan fenomena perang Iran Amerika secara bahasa yang mudah diterima. Jadi bukan dengan bahasa yang mendaki-daki gitu akademisi gitu kan, tapi bahasa yang mudah diterima sehingga oh itu loh perang Iran Amerika itu seperti itu. Atau misalnya krisis energi bagaimana melihat perubahan iklim seperti itu Pak Adi. Jadi kita buat bagaimana tetap menyenangkan. Nah walaupun nanti teorinya kita jajarkan di awal, tapi setengah semester kemudian akan kita jajalkan. Dan itu biasa nggak ada UAS. Jadi nggak ada ujian ya? Nggak ada ujian. Jadi penggantinya adalah project itu? Project Nah tadi Pak Agung juga nyenggol kata RPS. Nah ini penting nih. Ya kita tidak tutup mata ya Pak Agung. Banyak juga kampus yang dosennya masuk by mood gitu ya. Artinya dia datang, oh dia hari ini akan mempelajari ini. Nggak ada perencanaan gitu. Nah di IP apa kayak gitu Pak? Apakah RPS itu hanya cuma jadi dokumen, habis itu yang ngajarnya nabrak-nabrak RPS? Nah itu gimana Pak proses belajar di IP? Nah kalau di IP memang RPS itu menjadi dokumen sakti Pak. Jadi dan itu bukan saklek ya. Sekali lagi itu memang dia dokumen sakti yang menjadi dasar, tapi bukan saklek karena bukan itu dipakai 10 tahun tidak. Makanya kita selalu saya bilang tadi di awal kita selalu updating. Oh ternyata pertemuan tadi misalnya isu kontemporer global. Misalnya suatu saat isu Iran Amerika tidak selesai itu pasti akan berpindah dengan isu lain. Nah jadi memang dosen menjadikan itu sebagai guide besar. Namun tidak dipungkiri bahwa misalnya ketika nanti kita ingin membahas sesuatu yang spesifik ya udah kita sisipkan itu di materi-materi sesuai dengan RPS kita. Tapi dia nggak keluar dari RPS itu ya? Nggak keluar dari RPS. Misalnya hari ini kita akan belajar tentang definisi perang Teluk misalnya. Tiba-tiba dosennya kita nggak belajar itu, kita belajar bagaimana buat video dokumenter, nggak kayak gitu Pak ya? Nggak lompat kayak gitu ya? Nggak kayak gitu. Artinya strukturnya sudah lengkap, tinggal nanti bagaimana isunya masuk ke situ jadi sebagai pengembangan ya? Yes. Oke, nah itu jaminan ya Pak Agung ya? Jaminan. Nah, ilmu pemerintahan itu dekat dengan politik Pak. Ini bagian dari proses belajar bahwa salah satu pendekatan pemerintah itu adalah politik. Gitu. Nah, berapa persen ilmu politik dipelajari di IP ini? Karena kan ini Visipol ya Pak. Nah, artinya berapa persen core studies political science itu berapa persen dipelajari di IP? Ya, kalau kita lihat dari persentase itu sekarang mendekati 50-50 Pak. Jadi dulu memang kiblatnya pemerintahan itu dekat sekali dengan teknis administratif. Namun seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, ketika kita coba menyesuaikan dengan industri, maka kita harus melakukan updating, terutama mata kuliah juga kita updating. Makanya mungkin sekarang porsinya 50% di mana nanti ketika Anda kuliah di UIR, itu mata kuliah saya tuh, Anda nanti belajar political branding. Bagaimana membranding diri secara politik agar Anda bisa diterima masyarakat. Nah itu penting untuk dipelajari secara teori maupun praktek. Karena apa? Seperti tadi saya bilang bahwa kemungkinan Anda bisa menjadi anggota dewan suatu saat nanti. Kalau hanya Anda dibekali dengan teknis administratif, itu bagus pasti. Tapi Anda harus juga diajarkan bagaimana sensitivitas politik. Bahwa Anda harus bisa melihat kepentingan, Anda harus bisa melihat benturan antar satu kepentingan lain.
konsensus. Nah, itu kan semua dalam bingkai politik. Jadi bisa dikatakan 50% sekarang ini Pak Hari. Walaupun memang tetap nama program studi kita ilmu pemerintahan seperti itu. Mendengar kata politik itu mungkin beberapa orang tuh ada yang antipati Pak. Ya. Lihat kondisi kita hari ini. Mendengar kata politik tuh gitu-gitu dan seterusnya. Dalam pendekatan keilmuan sosial gitu, politik yang dipelajari di IP itu seperti apa Pak? Apakah politik as a science atau politik as a practical atau applied science? Nah menurut Bapak itu di IP itu pelajarannya seperti apa? Ya, kalau kita Pak Hari tetap ada pada fase kombinasi Pak. Jadi tetap gini, saya selalu bilang sama mahasiswa saya seperti ini. Yang membedakan mahasiswa ilmu pemerintahan UIR dengan mahasiswa dengan orang lain atau mungkin dengan mahasiswa komunikasi misalnya kayak Pak Hari kan, adalah ketika kita bicara isu politik, kita selalu menyelipkan teori-teori. Atau kita bicara berbasis data dan teori. Nah itu yang membedakan. Misalnya kita ingin menjelaskan suatu fenomena politik, fenomena pemerintahan, kita tahu basicnya adalah teori ini. Atau datanya adalah ini. Itu yang membedakan kita ngobrol di warung kopi dengan orang yang tidak belajar ilmu pemerintahan seperti itu. Nah itulah kekuatan kita Pak Hari. Jadi memang ini keunggulan kami seperti itu. Artinya politik yang dipelajari itu bukan applied ya Pak, artinya science ya, sebagai ilmu pengetahuan. Betul, ya? betul. Nah itu teman-teman Anda harus ingat bahwa politik yang dipelajari di ilmu pemerintahan adalah bukan applied politik yang mungkin teman-teman lihat di beberapa konteks di negara ini atau negara lain. Tapi politik sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan dari sosio humaniora. Di mana Pak Agung bilang tadi bahwa politik itu pada saat bicara harus ada datanya. Betul. Punya referensi yang clear sehingga dia bukan cuma sekedar bicara akhirnya melukai hati orang lain dan ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Itu template di Indonesia. Template di Indonesia. Nah sebelum kita tutup, saya ingin menggali sedikit terkait Bapak Agung Wijaksono. Bapak dulu S1-nya di Indonesia apa di luar negeri? Saya di Indonesia Pak Ari kebetulan. S2-nya di luar negeri? S2 tetap di Indonesia. S3-nya baru ke Corvinus University of Budapest di Hungaria. Corvinus University of Budapest di Hungaria. Ya. Gimana Pak rasanya kuliah di luar negeri itu? Apa bedanya dengan Indonesia? Standar pendidikan, kualitas dosen. Saya belum masuk ke UIR ya Pak, saya masuknya ke Indonesia. Apa beda dengan Indonesia? Pertama yang saya rasakan ya, mungkin karena di barat itu profesor kita tuh egaliter Pak. Jadi setara lebih egaliter, setara. Jadi saya misalnya Pak Hari profesor saya mahasiswa Pak Hari, kita tuh berdiskusi seakan-akan rekan kerja. Jadi Bapak nggak lebih tahu, saya nggak lebih tahu, tapi kita sama-sama diskusi. Nah mungkin di Indonesia dan mungkin banyak di negara Asia Timur pada umumnya ya, profesor itu kan layaknya seorang dewa Pak. Iya, susah sentuhnya. Susah disentuhnya. Kalau dia bilang A, kita mau ikut A. Kalau enggak A. Nah itu yang sangat berasa Pak, budayanya berbeda. Karena saya kan tadi S1, S2 di Indonesia seperti itu. Nah kemudian juga yang membedakan otomatis fasilitas Pak Ari. Fasilitas publikasi yang misalnya dibayarkan kampus, mau jurnal semahal-mahal apapun itu dibayarkan. Sebentar, saya potong. Dibayarkan kampus tuh berarti Bapak fasilitas dari kampus dari di sana, kampusnya. Di Hungaria itu, iya, dapat beasiswa berarti ya? Betul. Oke, lanjut Pak. Kemudian juga memang standar fasilitas juga mungkin kalau UIR saya yakin udah oke lah kalau UIR, tapi mungkin banyak kampus di Indonesia yang ya standarnya ala kadar aja Pak, ala kadar, papan tulis yang lama, mau bahkan masih pakai kapur mungkin kan, ya kan. Nah ya itu yang harus kita improve agar bisa setara. Tapi overall kalau misalnya kita bandingkan dengan UIR ya udah mulai menuju ke sana karena World Islamic University kan Pak. Jadi kalau Anda misalnya masuk UIR itu udah fasilitas kita udah nggak kalah seperti itu. Oke, tadi Pak Agung bilang profesornya egaliter. Pak Agung sudah pulang ke Indonesia, sudah masuk kembali ke UIR gitu. Pak Agung jadi dewa nggak di sini? Maksudnya ketemu, wah nih Pak Agung ini takut lah gitu. Seperti apa gitu kira-kira menurutnya? Apakah Pak Agung terapkan egaliter di sana, di Hungaria, plek to plek pindah ke sini? Nah, gimana penyesuaiannya Pak Agung? Egaliter dengan sedikit modifikasi Pak. Oke. Jadi saya merasa bahwa saya nggak orang yang paling pintar, mentang-mentang sudah doktor di luar negeri, saya merasa paling pintar, enggak. Tapi mungkin saya bisa menyesuaikan kondisi bahwa mungkin kita bisa mendapat informasi atau bahkan mahasiswa itu mungkin bisa membaca lebih banyak daripada yang kita baca misalnya. Betul. Jadi kita tidak ketika berdiskusi dengan mahasiswa kita nggak merasa bahwa diri kita yang paling pintar, tapi kita juga melihat point of view yang berbeda dari mahasiswa tersebut. Itu yang saya coba rasakan. Namun tetap memegang kebudayaan Timur otomatis. Unggah-ungguh itu tetap harus ada. Jangan main. Misalnya kalau di sana kan
apa ya? Gung gitu ya. Ya gitu Iya. aja. Saya manggil profesor saya cuman Namanya aja. aja kan. Kok saya kayak kalau masih saya manggil Gung Agung gitu. aja agak lain gitu kan. Nah, jadi ya tetap pakai Pak atau pakai Mas boleh juga lah. Mas Agung boleh. Gitu kan. Kalau Pak Agung boleh, tapi jangan Gung gitu. Terkejut juga kita hari ya kan. Nah, itu dia. Oke, artinya walaupun banyak dosen yang sudah menikmati pendidikan di benua biru di Eropa, pulang ke sini artinya tidak serta-merta harus diterapkan semua, tapi prinsip egaliternya ada ya. Ada. Artinya divisi Pol UIR khususnya di IP dosen-dosennya itu lebih friendly lah ya. Friendly, Pak. Karena anak muda ya banyak ya. Banyak banget. Dosen seniornya pun jadi anak muda juga sekarang ya. Iya. Oke. Nah, sebagai sebuah penutup Pak Agung, untuk anak-anak, untuk kawan-kawan yang mau kuliah di IP, satu pertanyaan saya mewakili mereka gitu. Kenapa saya harus kuliah di IP UIR? Oke. Jawabannya singkat. Yang pertama, dosennya berkualitas, fasilitasnya bagus, kurikulumnya up to date, kemudian juga kece-kece. Udah itu aja. Kece-kece. Kampusnya Instagramable. Ya, Nah. Instagramable. Jadi nggak malu lah kita kalau foto-foto upload nggak malu. Oke. Terus nyari dosennya nggak susah ya Pak? Nggak susah. Karena semua dosen di Visipol khususnya di IP, mau dia senior, mau dia junior, arti pangkatnya mungkin jabatan fungsionalnya masih non fungsional, dia mendapatkan hak yang sama. Punya ruangan bukan untuk gaya-gayaan ya Pak, tapi supaya mahasiswa gampang mencarinya. Betul. Nah itu dia, artinya itu fasilitas yang disiapkan oleh Visipol UIR, oleh Universitas Islam Riau, dan akhirnya dimanfaatkan oleh semua dosen ilmu pemerintahan di Visipol UIR. Baik Pak Agung, saya pikir clear, cukup. Untuk diskusi kita hari ini, sukses untuk Pak Agung. Sama-sama. Kita doakan beliau segera jadi profesor. Amin. Karena memang ilmu pemerintahan butuh profesor-profesor yang tegas. Dan saya dengar katanya Pak Agung mau jadi wali kota di Nebraska ya. Di kutub utara. Pak, Kutub Utara. Kita doakan karirnya melejit. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang clear tentang ilmu pemerintahan. Dan ingat, Agung Wicaksono sebagai dosen IP menggaransi standar pendidikannya sudah sesuai dengan standar internasional ya Pak. Jadi benar-benar unggul Pak. Benar-benar unggul, dan ya akreditasi dari program studi ini dari tahun 2016 itu pertama A, lalu berpindah akhirnya kita ikut program pemerintah yang baru untuk ISK ya Pak, konversi, dan dikonversi pun tidak otomatis langsung jadi unggul. Ada beberapa part penilaian yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dan akhirnya tetap mendapatkan unggul. Dan unggul yang terakhir ini berlangsung sampai kapan Pak? Berlaku sampai kapan? Seingat saya 2029 Pak. Oh, kita baru dapat unggul 2024 kemarin ya? 2025. Oh, 25 berarti 2029. Ya. Dia 30 ya? 5 tahun dapat. Ya, 2030. Berarti 2030 baru habis. Artinya garansi Pak Agung adalah unggul ini selamanya ya, Pak? Iya, selamanya. Kalau ada yang lebih oke, kejar lagi lebih oke. Kejar lagi. Akreditasi internasional sedang dipersiapkan sehingga nanti kawan-kawan yang kuliah di IP UIR bisa mendapatkan nuansa kuliah dengan kualitas tinggi, biaya terjangkau, lalu ketemu dengan dosen-dosen yang punya jejaring networking di seluruh dunia. Saya pikir cukup Pak Agung. Siap, Terima terima kasih, kasih. Pak Ari. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.